Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahar Mubarok, mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Bimbingan dan Konseling. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengentaskan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Profesi Kependidikan BK yang diampu oleh dosen Ibu Rahmiwati Marsinun. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu saya ingin menjelaskan RPL yang telah saya buat. Nah, saya mengangkat materi tentang pergaulan pada era digital. Yang pertama itu ada komponen layanan. Komponen layanannya itu layanan orientasi, dan bidang layanannya bidang pribadi, serta topik layanannya mengacu kepada pergaulan pada era digital, dan fungsi layanannya pengembangan dan pemahaman pada siswa, serta sasaran layanan yaitu untuk kelas 9 SMP tunadaksa dengan alokasi waktu 1 jam pelajaran yaitu 45 menit, dan karakteristik siswanya kelas inklusi, siswa reguler, dan siswa ABK tunadaksa. Tujuan dari pelayanan ini yaitu ada dua. Yang pertama, tujuan umum, yaitu peserta didik mengenal aspek dari pergaulan pada era digital dan memahami konsep pada pergaulan. Yang kedua, ada tujuan khusus, yaitu peserta didik dapat memahami pengertian dari pergaulan dan peserta didik memahami cara bergaul yang baik di sekolah, serta ada langkah-langkah kegiatan pada layanan, yaitu yang pertama saya menggunakan metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Yang kedua, medianya yaitu berupa PowerPoint dan papan tulis serta video dari YouTube. Setelah itu, kegiatan dari pelaksanaan layanan, yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Nah, yang pertama itu dari pendahuluan saya mengucapkan salam serta menerima dengan terbuka pada siswa atau peserta didik. Yang kedua, berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan apapun, serta murid-murid bisa mengikuti kegiatan secara hikmat. Setelah itu, saya menanyakan kabar kepada peserta didik. Habis itu saya menanyakan kesiapan dari peserta didik. Tahap kedua ada kegiatan inti. Yang pertama, saya menjelaskan kegiatan yang akan dilalui. Yang kedua, saya menampilkan PowerPoint tentang pergaulan pada era digital, yaitu membahas tentang pengertian dari pergaulan. Setelah itu, saya menjelaskan pada peserta didik bahwa pentingnya pergaulan pada era digital. Setelah itu, mempersilahkan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan atau berpendapat. Diharuskan untuk berdiri. Dengan berdiri maksudnya kayak misalkan ingin berpendapat atau ingin bertanya, selebihnya berdiri terlebih dahulu dan mengangkat tangan terlebih dahulu. Setelah itu, saya memberi instruksi untuk peserta didik diskusi secara mandiri tentang materi yang dibahas. Setelah itu, memberikan ice breaking atau pendinginan pada siswa agar tidak terlalu penat saat mengikuti kegiatan layanan. Setelah itu, menanyakan video tentang pergaulan pada era digital. Nah, yang terakhir ada kegiatan dari penutup. Kegiatan penutup sendiri itu meliputi dengan mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan terhadap topik yang sudah dibahas. Yang kedua, meminta peserta didik masing-masing membuat kesan dan pesan pada kegiatan layanan hari ini. Setelah itu, berdoa penutup, dan setelah itu saya memberikan salam dan mengucapkan terima kasih pada murid-murid yang sudah mengikuti kegiatan layanan dengan hikmat.
Dan setelah dari kegiatan tersebut ada yang namanya penilaian. Yang pertama itu penilaian proses, yaitu pada penilaian proses ini saya menekankan kepada selama pemberian proses layanan. Dan yang kedua ada proses penilaian hasil, yaitu fokusnya kepada evaluasi terhadap peserta didik terhadap topik yang telah saya berikan. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang saya akan bahas, yaitu pergaulan pada era digital. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pergaulan terlebih dahulu, yaitu pergaulan adalah hubungan sosial antar manusia yang berlangsung di dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, di sini kita bisa melihat pergaulan pada era digital itu yang bisa kita lihat itu pada jenjang SMP, yang mungkin sekelompok siswa yang sering main bareng atau mana-mana bareng, dan mungkin mereka satu tujuan dalam hal pemikiran. Nah, sehingga mereka mempengaruhi satu sama lain. Agar terciptanya pergaulan yang baik dan damai, kita perlu saling menghargai dan menghormati sesama individu. Nah, pergaulan merupakan salah satu cara seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Yang dimaksud kayak misalkan kita bergaul sama suatu kelompok, nah itu namanya kita bisa berinteraksi dengan lingkungan kita, sekitar kita, dan kita tidak acuh terhadap lingkungan kita. Nah, setelah itu manusia memang tidak bisa hidup sendiri. Manusia yaitu makhluk sosial dan perlu bantuan dari orang lain. Nah, balik ke materi yang akan kita bahas, topik yang kita bahas yaitu pergaulan pada era digital. Nah, di era digital seperti ini, remaja sudah dipisahkan dari media sosial. Mereka bahkan sebagian telah mengalami kecanduan yang menjadikannya sebagai aktivitas personal yang tidak dapat dikontrol orang lain, termasuk orang tua. Dalam perkembangannya bermedia sosial dapat mengubah perilaku remaja, alih-alih memajukan dan menjadi sarana bertukar informasi yang sehat. Media sosial malah jadi pemicu penganiayaan dan perkelahian. Alih-alih memajukan dan menjadi sarana bertukar informasi yang sehat, media sosial malah jadi pemicu penganiayaan dan perkelahian remaja. Literasi medsos ini yang dimaksud untuk mendidik anak atau remaja bertindak bijak sebagai pengguna dan pengakses informasi media sosial. Nah, di sini pergaulan digital juga salah satu bentuk perilaku yang berbasis pada mainstream pergaulan. Digital berarti bergaul dengan menggunakan internet dengan beberapa contoh platform, yaitu seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, peran dari orang tua ini dalam pergaulan di era digital yaitu untuk menyaring status yang akan diunggah oleh anaknya, serta bisa memfilter apa yang bisa anaknya akan posting. Dan kurang lebihnya seperti itu yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.